Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur kepada Allah, kita berbahagia karena Allah masih berikan nikmat kepada kita, nikmat umur, nikmat iman, Islam, ihsan insyaallah, sehingga kita bisa melaksanakan satu kegiatan yang insya Allah jikalau kita ikhlas di atasnya bisa menjadi salah satu bekal terbaik kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap terus kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang dipilih mudah di dalam mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sedaya, ini sudah diambang menjelang bulan Ramadan, insya Allah. Sebelum kita melanjutkan materi tentang sholat kita, saya mengingatkan beberapa hal terkait dengan Ramadan kita. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang Ramadan, beliau bersabda, sebagaimana disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, lamma hadara Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Ramadan tiba maka Rasulullah bersabda, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang Ramadan kepada panjenengan semua. Sahrun mubarak, yang diingatkan oleh Rasulullah pertama, bulan itu adalah bulan yang penuh dengan barokah. Aftaradullahu alaikum siyamahu, diwajibkan atas kalian di bulan itu untuk melaksanakan saum, untuk melaksanakan puasa sebagaimana kita ketahui bersama. Tuftahu fihi abwabul jannah, kata Rasulullah, sungguh di bulan itu dibukakan pintu-pintu surga. Wa huliqat abwabu niron, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Wasyufidatis syayatin, dibelenggu setan-setan. Makanya kalau bulan puasa kok kita masih berbuat maksiat, itulah hasilnya kita itu. Karena pengaruh dari luar itu udah nggak ada, ada tapi kecil. Makanya kalau kita bermaksiat di bulan Ramadan itu ya kebangetan gitu. Karena pengganggunya sudah nggak ada, berarti aslinya kita kelihatan di situ itu. Kemudian katakan fihi lailatun khairum min alfi sahr, di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Terserah Allah mau 2000 bulan mau 3000 bulan, terserah. Yang penting lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan saja sudah 83 tahun plus minus ya. Kemudian dikatakan di akhir hadis, man, nah ini penting banget ya, siapapun sing sinten kemawon hurima khairoha, sing sinten kemawon di bulan atau di malam itu hurima itu berarti tercegah atau apa istilahnya nih, mendapatkan hambatan gitu, terhalang lebih tepatnya gitu. Sing sinten kemawon hurima khairoha, sing sinten kemawon kok di malam itu terhalangi untuk berbuat baik, terhalangi bisa karena sakitnya, terhalangi bisa karena tidak punya biaya untuk sedekah misalnya, karena malam itu harus sedekah, rugi banget kalau nggak sedekah. Terhalangi tidak bisa sholat malam, naudzubillah, terhalangi tidak bisa mawas Quran, terhalangi tidak bisa zikir-zikir, maka kata Rasulullah, qad hurim, maka sungguh dia orang yang benar-benar terhalangi. Nah, kita berdoa dari sekarang ya. Kita minta kepada Allah, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman
wassalamati wal Islam Robbi wa Rabbukallah. Berharap agar di malam itu, khususnya malam Qadar, kita benar-benar bukan termasuk orang yang hurim, orang-orang yang terhalangi atas hal-hal yang baik. Kita berharap mendapatkan malam Qadar. Semua orang itu mendapatkan malam Qadar, Bapak Ibu sedaya. Semua orang yang masih hidup dikatakan mendapatkan malam Qadar, artinya tidak terhalangi dari ibadah yang agung. Itu maksudnya. Maka Rasulullah menyampaikan apa yang disampaikan ketika malam itu datang. Kita mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, sebagai pengingat, ada 4 hal di bulan Sya'ban ini yang mestinya kita perhatikan, Yang pertama, jangan sampai kita masuk Ramadan tanpa berbekal dengan ilmu. Pastikan kita masuk bulan Ramadan tahu syarat dan rukunnya. Dibaca lagi nanti kitab tentang Ramadan. Saya membawa buku praktis fikih Ramadan ini. Ini yang menulis beliau Ustadz Ibnu Sutopo Hafidhullah Ta'ala, yang di tempat anak saya belajar, di Tamanan. Pak Andri juga insya Allah setoran ke sana. Beliau menyampaikan menulis kitab ini bagus ini insya Allah. Yang pertama, berbekal ilmu. Adapun dalilnya diantaranya adalah surah Az-Zumar ayat 9. Surah Az-Zumar ayat ke-9. Allah berfirman, "Qul, katakan, hal yastawi, apakah kiranya sama, alladzi, orang-orang, ya'lamuna, yang berpengetahuan, walladzina la ya'lamun, dengan orang-orang yang tanpa pengetahuan, maka tentu saja berbeda. Innama yatadzakkaru ulul albab, sungguh orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran dan mendapatkan rahmat Allah di sepanjang bulan Ramadan. Maka pastikan sama-sama puasa, tentu saja berbeda antara orang yang puasa tahu betul syarat, rukun, pembatal, penghalang, penghilang pahala, penambah pahala, beda Bapak Ibu sedaya. Beda. Maka pastikan kita berilmu. Demikian juga ayat yang sangat terkenal, surah Al-Mujadilah ayat ke-11. Yarfa'illahu, Allah mengangkat derajat alladzina amanu, di antara kalian yang beriman, minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwa Allah itu akan mengangkat derajat di antara kalian orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Maksudnya bagaimana? Allah tuh tahu sholat kita bagaimana, itu tahu. Ada yang sholat cuma ikut-ikutan doang, puasanya ikut-ikutan doang, puasa dengan ilmu, puasa tanpa ilmu, sedekah tanpa ilmu, berumah tangga dengan itu berbeda. Allah tuh tahu semua itu. Maka pastikan kita termasuk golongan orang yang diangkat derajatnya oleh Allah karena kita beriman dan berilmu. Kemudian yang kedua, tentu saja menjaga fisik. Bapak Ibu sedaya, bulan Ramadan itu bulan yang sangat didamba-dambakan oleh orang-orang yang beriman. Kita tuh 1 tahun belajar seperti ini, berharap betul sampai di bulan Ramadan lagi. Maka bulan itu dikatakan sebagai bulan perlombaan. Yang masih merasa kurang banyak pahalanya, besok kesempatannya. Yang masih merasa dosanya masih banyak, besok kesempatan menghapusnya ini. Yang merasa sedekahnya belum banyak, besok ini. Kita melaksanakan itu semua. Maka dikatakan menjaga fisik sebagaimana doa kita, wassalamati wal Islam, kita minta keselamatan, itu penting banget. Kita tahu bahwa Allah mensifati tentang akhirat kita ini dengan perlombaan, Bapak Ibu sedaya. Dengan perlombaan. Di dalam surah Al-Mutaffifin misalnya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, kata Allah. Wa fi dzalika, untuk yang demikian, maksudnya untuk yang demikian, maksudnya untuk urusan surga maksudnya. Maka berlomba-lombalah. Nah, yang namanya puasa itu dimensinya sudah dimensi surga. Makanya puasa tempat berlomba kita. Maka pastikan kita punya fisik yang bagus sepanjang di bulan Ramadan. Kalau perlu tambahan vitamin, ya tambah vitamin.
Kita betul-betul selektif betul di sepanjang akhir bulan Sya'ban ini agar masuk bulan Ramadan benar-benar kita mendapatkan kesehatan yang prima. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita, Bapak Ibu sedaya. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita, sama-sama tidak tahu. Maka pastikan kita mendapatkan fisik yang baik. Dan selalu Allah Subhanahu wa taala kasih motivasi kepada kita terkait dengan hal yang demikian. Contohnya misalnya dalam surah Al-Hadid ayat 21. Al-Hadid ayat ke-21. Memulai ayatnya dengan sabiku. Sabiku itu berlomba-lombalah ila magfiratin, kepada magfirahnya Allah. Memang disifati untuk sesuatu yang terkait dengan surga, kita justru berlomba-lomba Bapak Ibu sedaya. Maka pastikan kita punya fisik yang baik. Gak mungkin lomba tanpa fisik yang baik. Jadi dengan lomba lari saja harus latihannya lama, bulu tangkis latihannya lama. Maka kita masih ada waktu beberapa hari ini kita latihan terus, mungkin puasa sebagian untuk persiapan di bulan Ramadan. Yang ketiga, tentu saja menjaga hati Bapak Ibu sedaya. Ini persiapan yang ketiga, menjaga hati. Karena tentu saja kita masih ingat, innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat terhadap apa-apa yang nempel di diri kita secara fisik, harta kita dan sebagainya. Walakin akan tetapi yanduru, sesungguhnya Allah melihat kepada qulubikum, kepada hati kita. Maka dikatakan ada sama-sama orang puasa tapi beda banget tuh hasilnya. Satunya pahalanya banyak, satunya sedikit, karena persoalan hati. Persoalan hati. Sebagaimana hadis yang sangat populer yang setiap muslim insya Allah mahfum mendengarnya adalah ala wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam diri kita ada mudghah, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jikalau segumpal daging itu baik, maka baik seluruhnya. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Demikian juga jikalau segumpal daging itu buruk, maka buruk seluruhnya. Ala fa'iyal qalbi, dan itu adalah qalbi. Qalbi para ulama menyebut bukan hati yang seperti kita maksud, bukan liver loh ya, jantung maksudnya. Jantung. Dulu ketika saya belum belajar saya pikir hati liver, ternyata maksudnya adalah jantung. Nah, segumpal daging itulah yang kalau dia baik, baik seluruhnya, kalau dia buruk, buruk seluruhnya. Maka menjaga hati yang sudah kita pelajari sebagiannya, itu ditanam betul. Kita pelajari betul bulan Sya'ban ini, opoto kondisi hati yang kita ingin di dalam bulan Ramadan, agar tidak hilang pahala puasa kita. Misalnya contoh menghilangkan dari hasud. Hasud itu definisinya kita ingin orang yang kita hasadi itu hancur. Bahkan kita rela menghancurkan diri sendiri asal orang yang dihasati hancur, itu hasad. Naudzubillah. Sampai disebutkan di dalam qul a'udzu birabbil falaq. Maka diantaranya kita berlindung kepada orang-orang yang hasad jikalau dia berhasad, subhanallah. Karena hasad itu targetnya cuma satu, ingin yang dihasati itu hancur. Orang urusan piye carane, saya hancur enggak apa, asal dia hancur, subhanallah. Itu penyakit hati yang sangat kronis. Yang keempat adalah menyiapkan dana sedekah. Jadi bulan Ramadan itu jangan siapkan dari tanggal 1 sampai tanggal 30, jangan sampai ada hari lewat kecuali dengan sedekah, walaupun mungkin hanya 100.000. Jadi udah reng-reng sekarang, siapa nih yang mau saya sedekahi? Siapa yang mau saya sedekahi? Itu dengan reng-reng dari sejak tanggal 1 siang malam begitu. Kalau mampunya 50 agar lewat malam qadar kita termasuk dalam kondisi sedekah. Rasulullah bersabda, riwayat dari Anas bin Malik. Ini riwayat Anas bin Malik, Anas bin Malik. Qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, kata Anas. Dia adalah orang yang sangat-sangat dermawan. Kita tahu Rasulullah sangat dermawan. Tidaklah Rasulullah dimintai kecuali berhenti ketika sudah habis hartanya. Makanya Rasulullah rumahnya kecil bukan karena nggak punya uang, karena apa yang diminta atas dirinya nggak berhenti kecuali sudah habis. Masya Allah. Maka dikatakan ajwadanas bil khairi, di dalam kebaikan. Rasulullah itu sangat cepat di dalam kebaikan.
wa kana ajwad ma yakunu fi syahrin Ramadan. Kata Anas Malik, dan Rasulullah lebih dermawan lagi di sepanjang bulan Ramadan. Kita umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pastikan kita meniru apa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu cintanya kita kepada Nabi Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi cinta kita kepada keluarga kita, termasuk cinta kita pada diri kita sendiri. Itu baru betul iman kita. Umar mengatakan, saya hari ini tidak ada orang yang lebih dicintai daripada diriku dibanding engkau ya Rasulullah. Rasulullah katakan, belum ya Umar gitu. Kalau Umar masih mencintai diriku dan baru mencintai engkau ya Rasulullah, kata Rasulullah, belum Umar. Hari ini saya mencintaimu ya Rasulullah lebih dari diriku. Itu baru betul. Bapak Ibu sedaya. Makanya ketika ada informasi seperti ini, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajwa dan nas bil khair, adalah Rasulullah orang yang sangat dermawan, sangat cepat dalam kebaikan, dan Rasulullah meningkatkan lagi kebaikannya di sepanjang bulan Ramadan. Maka sejak sekarang sudah direng-reng Bapak Ibu sedaya. Ini 4 hal yang mohon diingat-ingat di sepanjang bulan Ramadan. Adapun ilmunya ada di kitab ini nih, lengkap. Pembatalnya apa, semuanya nih, apa yang menghilangkan pahalanya, kemudian qadha, fidyah, kafarah dan lain sebagainya, semuanya ada di kitab ini. Ini biasanya saya pakai untuk ngisi di tarhib Ramadan. Beberapa masjid mengadakan tarhib Ramadan khusus bahas masalah ini. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu sedaya untuk pelajaran kita tentang salat kita menika terakhir sampai kepada hadas kecil, hal-hal yang membuat kita berhadas kecil, terakhir sampai bersentuhan dengan yang bukan mahram. Kita sudah sebutkan mahram ada 3 sebab. Mahram karena nasab, mahram karena pernikahan, mahram karena persusuan. Hal itu disebut oleh Allah di dalam surah An-Nisa ayat ke-22 sampai 24. Maka kalau jenengan mau ngapal mahram kita siapa, lihatlah surah An-Nisa surah keempat ayat ke-22 sampai 24. Oke. Jadi nanti bisa lihat satu persatu. Apalagi menjelang lebaran yang kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita. Sebagian kadang-kadang dengan sepupu masih menganggap mahram padahal bukan. Ya, ini penting dipelajari. Nah, Bapak Ibu sedaya, di dalam surah An-Nisa ayat ke-22 sampai 24 itu tidak tersebut istri kita, ya enggak? Jadi kan kalau baca niku mahram kita enggak tersebut di situ istri kita. Berarti istri kita itu secara hukum asal bukan mahram, Bapak Ibu sedaya. Ini yang menyebabkan mazhab Syafi'i yang banyak digunakan di Indonesia mengatakan sentuhan antara suami istri ketika sudah wudu batal. Ini alasannya salah satunya. Karena istri kita itu bukan mahram kita. Itu Bapak Ibu sedaya. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Bagaimana pendapat yang lain? Pendapat yang lain mazhab Hambali dan Maliki mengatakan batal jikalau syahwat. Gereng maka batal. Mboten gereng, mboten batal. Menurut mazhab Hambali dan Maliki. Menurut mazhab Hanafi, mazhab yang paling tua, tidak batal sama sekali. Sentuhan dengan istri, baik dengan syahwat atau tidak dengan syahwat, tidak batal. Nah, sekarang pertanyaannya, di antara 3 pendapat itu mana yang paling kuat? Kan gitu pertanyaannya. Saya izin minum dulu gitu. Bismillah. Di antara 3 pendapat itu manakah yang paling kuat? Bapak Ibu sedaya, jawabannya subjektif. Subjektif ngertos nggih? Ngertos nggih? Tergantung sinten ingkang menjawab. Kalau yang bersangkutan mazhabnya mazhab Syafi'i, dia akan mengatakan yang paling kuat yang batal. Kalau mazhabnya mazhab Hanafi mengatakan enggak batal. Jadi subjektif, tergantung siapa jawabnya. Sekarang kita sebagai pembelajar
harus tahu alasan ketiganya sehingga jenengan milih itu tentrem. Oh, saya milih batal saja, sudah tahu dalilnya. Oh, saya milih batalnya kalau gereng, sudah tahu dalilnya. Oh, saya milih gak batal juga pun tahu dalilnya. Ini fungsinya kita belajar Bapak Ibu sedaya. Sehingga jenengan tentrem di dalam memilih fikih. Memilih fikih. Di mazhab Syafi'i, bersentuhan dengan istri dikatakan batal dengan alasan yang pertama tadi adalah dia bukan mahram kita. Kenapa bukan mahram kok boleh dipegang? Karena terikat oleh tali pernikahan, mitsaqon ghalidho, ikatan yang sangat kuat. Maka kalau ikatan itu putus, kembali hukumnya jenengan boleh nggak nyenggol? Sudah nggak boleh lagi. Gini apa nggih? Karena asalnya bukan mahram kita. Definisi mahram adalah wanita yang boleh kita nikahi, Bapak Ibu sedaya. Maka istri kita bukan mahram, nyatanya boleh kita nikahi. Maka sekali lagi, inilah alasan mazhab Syafi'i mengatakan sentuhan menjadi batal. Tentu saja sentuhan langsung, bukan sentuhan yang ada penghalangnya. Nah, mazhab Hanafi mengatakan tidak batal kok. Dasarnya apa? Dasarnya mazhab Hanafi mentafsir surah Al-Maidah ayat ke-6. Nanti kita akan belajar itu tentang tata cara bersuci. Niku ada di Al-Maidah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau hendak sholat maka lakukan ini dan ini. Di situ nanti dikatakan ada kata-kata aulamastumun nisa. Jikalau engkau bersentuhan, lamastumun itu artinya bersentuhan dengan wanita. Menurut keterangan mazhab Abu Hanifah, bersentuhan maksudnya adalah jima. Bersentuhan artinya berhubungan badan menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Maliki, lamastumun nisa itu bersentuhan biasa. Pokoknya bersentuhan tanpa jima, tanpa gereng menurut pendapat mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi enggak, sentuhan di situ maksudnya adalah jima. Nah, mazhab Syafi'i menyampaikan, Bapak Ibu sedaya, mengapa lamastumun nisa di dalam surah Al-Maidah ayat 6 itu dikatakan sentuhan biasa bukan jima? Karena untuk sentuhan jima Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dengan kata-kata yang lain, bukan lamastumun tapi yamsasni. Itu ada di mana itu? Di dalam surah Maryam. Ketika Maryam alaihissalam didatangi Jibril, kemudian dikabarkan, wahai Maryam, engkau akan punya anak, Isa alaihissalam maksudnya, yang oleh orang Kristen dikatakan sebagai Yesus. Nah kemudian Maryam berkata, Maryam berkata, ana yakunu li ghulamun walam yamsasni basarun. Lah piye aku arep duwe anak, wong saya itu yamsasni basarun, enggak pernah disentuh oleh laki-laki. Yamsasni di situ berarti apa? Jima. Kenapa? Tidak mungkin sentuhan biasa kok menghasilkan anak, gini bang. Ini untuk mengatakan bahwa lamastumun nisa yang ada di surat Al-Maidah itu maksudnya sentuhan biasa. Kalau sentuhan jima, yamsasni basarun. Paham maksud saya nggih? Walam aku bahagia, dan saya bukan seorang pezina. Ini menunjukkan bahwa sepertinya kok lebih kuat mazhab Syafi'i ini. Karena mazhab Syafi'i membantah lamastumun nisa itu sentuhan biasa. Kalau sentuhan sing jima berhubungan badan itu yamsasni basarun. Begitu maksudnya. Nggih. Makanya saya terangkan ke jenengan biar jenengan pilihannya mantap. Pilihannya mantap. Oh, saya pakai ini karena alasannya lebih mantap, misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana dengan hadis yang katanya Rasulullah hendak ke masjid mencium Aisyah radhiyallahu anha? Pernah dengar? Pernah dengar? Rasulullah hendak ke masjid, katanya Rasulullah mencium istri. Baik mazhab Hanafi pun tidak menggunakan sandaran hadis itu untuk mengatakan batal atau tidak batal.
Bagaimana dengan hadis ini yang sahih? Yaitu ketika Rasulullah sholat malam, Rasulullah sholatnya panjang, kemudian ketika Rasulullah sujud, maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha melintangkan kakinya di depan Rasulullah. Karena Rasulullah mau sujud, maka sama Rasul disenggol. Kemudian Aisyah narik kakinya. Rasulullah sujud. Berarti Rasulullah bersentuhan dong dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kok ora batal? Lagi sholat sisan. Paham sampai di sini? Ini yang menjadi dalil. Nggak batal sentuhan ini menurut madzhab Hambali, menurut madzhab Maliki, menurut madzhab Abu Hanifah. Madzhab Maliki menyampaikan, itu muhtamal. Menurut madzhab Syafi'i, maksudnya muhtamal itu Rasulullah itu menyentuh Aisyah tuh pakai baju, sehingga nggak nyentuh langsung tapi nyentuh bajunya. Lok muhtamal namanya. Yora batal nek ngono memang. Saya dipahami. Makanya hadis ini tuh sampai diteliti, itu kejadian hadis itu tuh lagi musim panas apa musim dingin. Nek musim dingin cetok Aisyah radhiyallahu anha pasti pakai selimut. Gini Bang nggih. Sekarang kalau kejadiannya musim panas, ternyata Aisyah radhiyallahu anha kok disentuh betul kakinya. Berarti sentuhan kulit pada kulit yang secara asal membatalkan. Maka dikatakan oleh madzhab Syafi'i, dikatakan adalah Rasulullah itu amlakukum lil irwah. Beliau Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya kalaupun sentuhan nih, kalaupun sentuhan langsung. Kalaupun sentuhan langsung, Rasulullah itu adalah orang yang paling bisa mengendalikan syahwatnya. Nah itu, ini pendapat dari madzhab Syafi'i. Sepertinya kuat banget nih, sepertinya kuat banget. Bagaimana saya mempraktikkan? Saya termasuk praktek yang pendapat kedua, yaitu pendapatnya madzhab Hambali dan Malik, bahwa sentuhan yang mengakibatkan batal ketika syahwat. Karena apa? Di dalam kalimat ini agak-agak sedikit jenengan perhatikan, mungkin jenengan mikirnya ini kok ketoke ruwet, tapi jenengan harus tahu. Kata-kata aula mastumu nisa, la di situ pakai alif satu harokat, menunjukkan bahwa di situ sentuhan yang dua-duanya ingin. Paham nggih? Kalau sentuhan satu misalnya bukan sengaja, sentuhan itu sentuhan yang tidak berpotensi syahwat. Tapi kalau podo pengen sentuhan, berarti bersahwat. Itulah mengapa pendapat di madzhab Hambali pun kuat. Berarti nek sentuhan ora sengaja ki yo ora batal. Tapi nek sentuhan dua-duanya ingin sentuhan, berarti ada syahwat, berarti batal. Oke. Saya praktek yang kedua ini. Karena kalau praktek yang pertama madzhab Syafi'i berat banget, Pak. Berat banget. Neng omah senggol-senggol karo bojo jer kudu batal terus. Padahal saya lagi berusaha untuk selalu menjaga wudu. Saya termasuk orang yang berusaha menjaga wudu, Bapak Ibu sedaya. Lah nek bola-balik wudu itu kadang-kadang repot banget. Mau tidur malam, di antara sunahnya adalah mengambil wudu. Lah nek terus saya tidur nyenggol bojoku kemudian batal, ya masalah gitu. Gitu oke. Maka saya menegakkan hati, ya Allah, saya punya hujah, saya praktek di madzhab yang kedua, yaitu madzhab Hambali dan Malik. Dan ini yang dipakai oleh Tarjih Muhammadiyah biasanya. Dan itu madzhab resminya Saudi Arabia. Timur Tengah kebanyakan pakai Hambali. Makanya kalau jenengan umroh haji mesti sholatnya Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, seperti yang saya praktekkan. Itu madzhab Hambali. Kalau madzhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kan gitu. Jadi kalau kita paham seperti ini, jadi nggak bingung maksudnya. Bahwa ternyata ada 4 madzhab yang diakui sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Jangan bertengkar sesama ahlu sunnah wal jamaah. Kalau mau bertengkar sama Syiah, Syiah yang mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman kafir, neraka jahanam, Aisyah radhiyallahu anha kafir, neraka jahanam, itu Syiah. Kalau jenengan dengar yang seperti itu, maka itulah musuh yang sesungguhnya. Jangan sesama ahlu sunnah wal jamaah bertengkar. Jadi begitu nggih Bapak Ibu sedaya, untuk istri kita sudah paham insyaallah
jenengan mau pilih yang mana monggo, masing-masing ada dalil yang kuat insya Allah. Ada pertanyaan, kalau bersentuhan dengan anak perempuan 9 tahun ning awake cahaya kuliah, bagaimana? Maka Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, ida balaghatil jariyatu tis'an fahiya mram'ah. Nek bocah wis umur 9 tahun wedok wis dianggap bocah wedok tenan, maka dianggap batal bersentuhan. Nggih, Bapak Ibu sedaya. Makanya kalau guru-guru punya murid itu harus diperhatikan. Ngajar jangan sembarang. Salim juga ya harus pakai aturan nggih kalau sudah di atas 9 tahun nggih. Sudah atas 9 tahun. Ini juga penting diingat-ingat. Bagaimana sentuhan dengan al-khunsa? Sudah dibahas belum al-khunsa, Pak? Al-khunsa itu orang yang tidak punya kemaluan atau punya dua-duanya, itu namanya al-khunsa. Ada nih yang seperti itu. Jadi di dalam syariat dikatakan al-khunsa huwaladilahu dzakarun karijal wa farjun kanisai. Seseorang yang mempunyai kemaluan seperti laki-laki dan kemaluan seperti perempuan dan hanya mempunyai atau mempunyai satu lubang saja, lubang kencing tok. Itu ada yang seperti itu, namanya al-khunsa. Dan ini dibahas di dalam fikih. Maka Bapak Ibu sedaya, kalau kita ketemu seperti itu, ada 2 khunsa, yaitu khunsa non muskil dan khunsa muskil. Khunsa non muskil, khunsa yang tidak bermasalah, gampang ditentuk. Kayak contoh, iki wedok apa lanang, padahal kemaluannya 2. Lihat, mungkin kalau dadanya besar berarti dia perempuan, kan ketok niku, non muskil. Tapi kalau yang muskil, iki lenang apa wedok, mboten cetha maksudnya niku. Maka yang berhak menentukan adalah hakim. Kalau di Indonesia ada pengadilan yang menentukan dia laki-laki atau perempuan. Begitu dia ditentukan oleh hakim dia laki-laki atau perempuan, hukum semuanya berlaku di situ. Berarti ini dianggap wedok, kita sentuh sebagai laki-laki, batal. Sangat dipahami nggih? Sangat dipahami. Kalau zaman Rasulullah dulu, perhatikan kalau dia sebelum dewasa pipisnya dari sebelah mana. Pipis dari sebelah mana itulah yang menjadi dasar untuk menentukan jenis kelaminnya. Rasulullah didatangkan orang khunsa, ya Rasulullah, ini khunsa, gimana cara menentukan dia laki-laki atau perempuan? Maka dikatakan, lihatlah sebelum balik dia pipisnya lewat jalur yang mana. Menurut Ali radhiyallahu anhu dikatakan, hitunglah jumlah tulang rusuknya. Kalau dia perempuan, jumlahnya lebih banyak. Menurut Ali radhiyallahu anhu. Sekarang zaman kedokteran mudah, insya Allah mudah. Prinsipnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sedaya, sekarang kita masuk ke hadas besar. Masuk ke hadas besar. Hadas besar adalah sesuatu yang membuat kita harus mandi junub, mandi wajib, Bapak Ibu sedaya. Sekali lagi, ini masih membahas tentang syarat sah sholat yang pertama, yaitu suci dari hadas. Hadas ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil sudah kita pelajari, alhamdulillah. Sekarang masuk ke hadas besar. Hadas kecil disucikan dengan wudu, hadas besar disucikan dengan mandi. Makanya nanti kita juga belajar tentang wudu dan mandi, insya Allah. Disebutkan walladhi yujibul husla sittah asya. Para ulama menyebutkan, adapun yang membuat kita berhadas besar sehingga kita harus mandi ada 6, Bapak Ibu sedaya. Ada 6. Salah satun, 3 diantaranya tashtariku fihar rijalu wan nisa'u fahiyya. Adapun yang 3 berlaku untuk laki-laki dan perempuan, dan itu adalah yang pertama iltiqaul hitanaini, yaitu apa? Bertemunya 2 khitan. Wah, indah banget tuh bahasa fikih niku. Mung arep kondo jima, arep kondo bersetubuh mawon, iltiqaul hitanaini, bertemunya 2 khitan. Makanya masya Allah nih. Makanya perempuan itu juga sebenarnya dihitan, tapi tidak lazim di Indonesia nih. Lazim buatan. Kalau di Jawa Barat tempat saya tuh dihitan. Di Jogja kayaknya jarang ya. Jarang.
Dalam bahasa syariat iltiqaul khitanain. Nanti kita sebutkan maksudnya bagaimana. Kemudian yang kedua wa inzalul mani, keluarnya air mani. Baik keluar karena bersetubuh, keluar karena tidak bersetubuh, keluar mohon maaf ada perbuatan haram onanikah, atau membayang-bayangkan kemudian keluar inzalul mani, maka dia wajiblah mandi. Wajib mandi karena inzalul mani. Yang pertama tadi iltaqaul hitana, ini walaupun tidak inzal, berhubungan badan walaupun tidak keluar mani batal, harus mandi wajib. Yang di sini yang kedua inzalul mani, keluar mani walaupun tidak bersetubuh. Membayang-bayang ketok kok kemudian keluar maninya maka batal. Maka kita harus bisa membedakan antara mani, madi dan yang lainnya. Nanti kita bahas satu-satu. Kemudian yang ketiga wal maut adalah kematian. Tiga ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Wal maut, Bapak Ibu Sedoyo, begitu ada orang meninggal kita nggak ada urusan, sepanjang dia muslim wajiblah buat kita untuk memandikan. Nggak urusan misalnya dia ala wongin deh, ben kayak wongin nakal banget atau aktif di lingkungan, orang tak pernah adus dewe ora iso. Mau dia seperti apapun wajiblah buat kita fardu kifayah untuk memandikan. Kalau nggak dosa semua. Karena apa? Memang ini menjadi hal yang menjadikan harus mandi wajib. Ada beberapa hal yang tidak dimandikan, khusus nanti kita pembahasan di mandi wajib. Kemudian wasalasatun, dan yang tiga ini tahtasu bihan nisa wahia, yang tiga hanya berlaku untuk wanita saja, yaitu al-haidu wa nifasu wal wiladah. Haid, nifas dan wiladah, melahirkan. Jadi Bapak Ibu Sedoyo, inilah 6 sebab yang membuat kita harus mandi wajib. 3 berlaku laki-laki dan perempuan, yang 3 hanya perempuan saja, Bapak Ibu Sedoyo. Nah sekarang kita bahas satu-satu. Sampai di sini saya dipahami tak? Sangat nggih? Saya sudah agak lambat belum? Insya Allah agak lambat. Nanti ada rekamannya bisa dilihat insya Allah. Bismillah. Definisi mandi, Bapak Ibu Sedoyo, mandi wajib maksudnya adalah sailanul ma ala jami'il badani biniyatin maksusoh, mengalirnya air ke seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, biniyatin maksusoh, dengan niat yang khusus. Contoh, jenengan sebagai sesepuan sudah punya kebiasaan mandi gerujukan pendak enjing. Memang kebiasaan saya Pak Gendut misalnya, Mas saya memang punya kebiasaan pokoknya saat durungnya subuh saya sudah mandinya gerujukan. Maka dikatakan menjadi husla, mandi yang mengangkat hadas besar, ketika biniyatin maksusoh. Pak Gendut hari itu memang meniatkan untuk mengangkat hadas besar. Kalau nggak ada niat itu ya mandi biasa namanya. Sangat dipahami. Contoh, orang gebyur ke sungai itu sudah mandi wajib kalau niatnya untuk mengangkat hadas. Sangat dipahami nggih? Maka nanti kita pelajari mana yang menjadi rukun mandi dan sunnah mandi, rukun wudhu dan sunnah wudhu. Nanti kita pelajari satu-satu insya Allah. Diantaranya dalam surah Al-Maidah ayat ke-6. Kemudian apa definisi iltaqaul hitana ini? Dikatakan sebagai bertemunya dua hitan ketika kepala zakar sudah masuk kepada bagian yang tidak perlu dibasuh ketika mandi wajib. Ibu-ibu tahu mana bagian yang harus dibasuh, mana yang tidak. Ketika kepala zakar kita sudah masuk ke bagian yang tidak perlu dibasuh, maka itulah namanya iltaqaul hitanaini. Walaupun panjenengan tidak inzal, walaupun tidak keluar air mani, tetap harus mandi wajib. Itu. Aku ora metu kok ora usah adus, keliru. Sangat dipahami nggih? Niki bukan cerita porno nggih. Ini cerita fikih. Supaya jangan sampai kita keliru. Kemudian yang namanya iltaqaul hitanaini itu, yang sering kita sebut sebagai jima, ada 2 macam Bapak Ibu Sedoyo, yaitu yang masyru' dan yang mahdzur.
Masyru' itu yang sesuai syariat, yang halal, yang dibolehkan. Adapun mahdzur adalah yang keliru. Ada yang keliru. Tetapi yang halal, yang masyru' pun, Bapak Ibu sedaya, yang masyru' pun akan menjadi tidak halal ketika dalam setidaknya 6 keadaan ini. Kita perhatikan betul nggih. Ini ilmu insyaallah nggih. Ilmu. Sudah pernah belajar seperti ini belum sebelumnya? Sudah belum? Belajar fikih satu-satu kayak gini udah belum? Kalau sudah, ini berarti mengulang. Yaitu ketika kondisi haid haram, padahal masuk dengan pasangan kita. Tapi kalau haid nggak boleh ditabrak, Bapak Ibu sedaya. Ini masalah bagi rumah tangga muda ini. Saya sering dikeluhi, Ustaz, saya nabrak istri saya begini. Nah, ini masalah. Yang kedua, menjadi haram ketika puasa, menjadi haram ketika ihram, menjadi haram ketika iktikaf, menjadi haram ketika nifas, dan menjadi haram ketika dizihar. Dizihar tahu Pak Ibu saudara? Dizihar tahu nggih? Apa artinya zihar? Zihar artinya apa? Mengucapkan kalimat kepada istri kita seolah-olah istri kita itu mahram kita, itu zihar namanya. Dalam bahasa Arab zihar itu sudah ternilai kan talak, tapi talak yang ditarik. Dan ini kisahnya adalah dari Khawlah binti Sa'labah. Khawlah binti Sa'labah suatu ketika suaminya mengatakan, anti engkau, kamu itu buatku ka umi kadohri umi, kamu buatku sudah seperti punggung ibuku. Maksudnya apa? Aku surat doyan karo kowe. Paham nggih maksudnya nggih? Paham nggih? Kalau jenengan mengatakan seperti itu, kowe nggo aku wis kaya ibuku, kowe nggo aku wis kaya adikku wedok, itu jenengan namanya zihar. Jenengan tidak boleh mendatangi berhubungan dengan istri sebelum membayar kafarahnya. Haram hukumnya sebelum membayar kafarah. Kafarahnya ada 3, kita bahas minggu berikutnya insya Allah. Okay? Jadi hati-hati dengan kalimat. Sekali kita keluar itu, kemudian kita berhubungan intim, maka haram hukumnya buat kita. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang dibahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan disampaikan kepada bulan Ramadan dan dalam kondisi sehat walafiat insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Sareng-sareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.